dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingin memperkenalkan diri sebelum lebih jauh lagi saya membuka acara ini. Saya dengan Stephanie, Bapak Ibu, saya merupakan tim marketing dari Blue Swan Learning. Nah, nanti bersama-sama dengan kita acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Antonius. Beliau selaku Director and Advisor di PT Merkle Innovation, merupakan seorang Apple Professional Learning Specialist. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi, Bu Stephanie. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Semangat pagi ya, Pak, kita ya. Semangat pagi. Selamat pagi. Dan juga pembicara kita pada hari ini yaitu Bapak Fauzi. Selamat pagi, Bu Stephanie. Pagi, Pak. Semangat pagi juga ya, Pak, kita. Membagikan insightful nih untuk para Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai mungkin saya izin terlebih dahulu nanti agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan optimal selama nanti sesi pemaparan, mungkin kalau ada audio yang belum di-unmute bagi peserta, nanti mungkin izin panitia untuk meng-mute ya, biar nanti tidak ada suara-suara yang masuk, kurang lebih seperti itu. Baik, tanpa berlama lagi, saya serahkan ke Pak Antonius. Baik, selamat pagi teman-teman, rekan-rekan semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa, Pak. Wah, luar biasa. Boleh kasih reaction-nya ya, atau di chat juga boleh, supaya kita sama-sama interaktif hari ini, gitu ya. Nah, tadi seperti sudah diperkenalkan, nama saya Antonius. Saya akan bersama-sama dengan teman-teman hari ini. Kita ingin mendengarkan setiap sharing hari ini terkait Sustainable Performance Measurement in Supply Chain yang akan dibawakan oleh Pak Fauzi Khair. Nah, beliau ini sudah sangat spesialis di industrial engineering, gitu ya. Sudah panjang pengalamannya, sudah banyak award-nya, mulai dari first rank of PRM FMIPA Debate Competition, juara pertama, gitu ya. Bahkan sampai pernah dapat award sebagai Best Teaching Award, gitu ya Pak ya. Lalu terkait research and publication-nya juga sudah tidak perlu diragukan, sudah banyak research and publication-nya sejak dari tahun 2018 hingga sekarang, gitu ya. Beliau juga telah meraih gelar di S1 di Andalas University dan menamatkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa segera sambut Pak Fauzi untuk bisa membagikan pengalamannya terkait Sustainability Performance Measurement in Supply Chain. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Fauzi. Baik, boleh kita terima kasih kasih. applause, teman-teman semua? Baik, terima kasih Pak Anton. Apakah jelas saya terdengar ya, Bapak Ibu ya? Jelas Pak, siap. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Anton, Pak Edi, dan Bu Stephanie dan seluruh rekan-rekan para hadirin saat ini, menjadi sebuah kebahagiaan tentunya dan menjadi sebuah kehormatan buat kami di sini dalam acara professional update atau sharing beberapa proyek, beberapa keilmuan yang sudah kami lakukan. Kami berasal dari Industrial Engineering di Business Learning, sehingga beberapa yang akan kami update di sini, beberapa yang kami akan coba sharing di sini tentu dalam perspektif kacamata Industrial Engineer secara umumnya, gitu ya. Sehingga dalam beberapa topik yang ingin kami sampaikan, bahwa dalam salah satu kompetensi dari industrial engineer itu, dan ini menjadi sebuah kompetensi dasar sebenarnya, yaitu bagaimana merancang sistem rantai pasok dari sebuah perusahaan, gitu ya. Dan tentunya tidak hanya di bidang industri, tetapi juga di semua aspek bisnis, aspek services industri, aspek manufaktur, dan saya rasa ini relevan terhadap semua aktivitas kehidupan kita, terutama dalam kompetisi global saat ini.
Nah, di sini ada judul, saya izinkan kami untuk sedikit sharing tentang sustainable performance measurement dalam kaidah rantai pasok. Baik, di sini ada beberapa outline, artinya yang coba kami update ke teman-teman semua, berbagi tentang bagaimana sistem rantai pasok, terutama dalam potensi sistem rantai pasok industri di Indonesia. Ketika kita sudah memahami bagaimana perspektif rantai pasok tadi, baru kita melakukan sistem pengukuran kinerja, pemodelan tentang sistem rantai pasok yang berkelanjutan, atau yang kita kenal sebagai sustainable performance measurement. Baik, kita coba sedikit bagi dulu perspektif dalam rantai pasok di Indonesia sebelum nanti kita berbicara bagaimana sistem rantai pasok secara global. Nah, tentu ketika kita bicara pasokan, ketika kita bicara supply dan demand, tentu ada resource yang nanti akan dikelola. Kita bersyukur di Indonesia saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita merupakan potensi untuk semua aktivitas bisnis, gitu. Boleh nanti di manufaktur, boleh di services, ataupun nanti di otomotif, bahkan sampai di cyber economic, agribisnis, chemical engineering, dan juga oil gas company. Kita bisa menjadi supplier tentunya, dan juga kita juga bisa menjadi manufacturer, ataupun nanti juga kita diproyeksikan menjadi konsumen. Ini potensi, ini peluang. Peluang tadi itu juga didukung dengan kondisi geografis kita, dan bahkan didukung oleh kondisi demografi kita. Kondisi geografis yang berpulau-pulau, kemudian interaksi antara masing demografis, dan semua daerah di Indonesia itu mempunyai komoditi-komoditi, baik komoditi ekspor ataupun nanti komoditi untuk devisa negara. Ini peluang, sehingga yang diinginkan adalah semua resource kita itu dapat dikelola dengan baik, sehingga memberikan value chain. Perpindahan value chain tadi itu yang kemudian dikenal sebagai sistem rantai pasok. Sistem rantai pasok seperti apa? Makanya kita nanti berbicara apa yang membangun dengan sistem rantai pasok. Dalam membangun bisnis kita, dalam membangun aktivitas operasi perusahaan kita, setidaknya kita harus memandang rantai pasok ini secara keseluruhan, tidak hanya secara parsial. Dalam membangun bisnis, ya tidak hanya berhubung antara transaksi jual beli ataupun kontrak yang kita lakukan, tetapi bagaimana seluruh stakeholder itu dapat kita kelola dengan baik sehingga bisnis kita dapat berkelanjutan. Sistem rantai pasok yang dengan potensi yang kita ada tadi tentu akan banyak pemainnya, banyak entitasnya. Memandang sistem rantai pasok tadi itu bermula dari 3 asumsi dasar. Yang pertama adalah ada aktivitas logistik, ada aktivitas niaga, dan ada aktivitas rantai pasok. Apa yang disebut dengan aktivitas logistik? Nah, kita harus samakan persepsi bahwa logistik adalah aktivitas pendistribusian dan persediaan. Jadi ketika ada inventory dan distribusi, maka itu disebut dengan aktivitas logistik. Nah, aktivitas logistik terjadi kenapa? Aktivitas logistik terjadi akibat adanya niaga, adanya transaksi jual beli. Jadi kalau saya mau pesan sesuatu, misalkan kita di e-commerce, ya, mesan sesuatu, beli barang yang kita inginkan, maka kemudian pihak pembeli, pihak penjual, kemudian memverifikasi pembelian kita, kemudian dikirimkan dan akhirnya barang dikirimkan, itu disebut dengan aktivitas logistik. Karena adanya transaksi tadi, karena adanya transaksi jual beli, maka itu kaidah disebut dengan kaidah logistik. Sementara aktivitas rantai pasok adalah aktivitas logistik dari berbagai level. Dan tentu tidak terjadi dalam jangka pendek, tapi terjadi dalam jangka panjang. Memahami rantai pasok secara mudahnya bisa kita asumsikan ketika kita membeli sebuah minuman botol kemasan. Misalkan botol kemasan. Botol kemasan ini dibuat, diproses dari sumber air misalkan. Sebutlah nanti PT Aqua, Danone, dan sebagainya. Kemudian diproses, dalam proses tadi, air yang dikelola, kemudian akan dilakukan pemurnian, dilakukan beberapa proses pertambahan nilai. Akhirnya dari proses tadi terciptalah atau terbentuklah berbagai kemasan, berbagai ukuran air yang kita akan minum. Barang tadi kemudian akan dilakukan pengepakan, di packing, ditentukan berapa ukurannya,
dan dari gudang kemudian akan disimpan di dalam gudang. Gudang tadi tentu akan melihat kemana akan disalurkan ke dalam beberapa gudang pemasok lainnya, ataupun nanti beberapa hub-hubnya atau distribution center. Dari distribution center akan dikirimkan lagi kepada beberapa pihak-pihak wholesaler. Dari wholesaler nanti masuk kepada retailer, masuk kepada pengecer, hingga nanti beberapa proses berikutnya akan masuk ke dalam bagian toko-toko kecil, dan akhirnya kita bisa beli pada kita sebagai end customer bisa mendapatkan air minuman kemasan sesuai dengan ukuran yang kita buat. Berbicara tentang air tadi, maka ada konsep bahwa setiap ukuran produk itu punya harga. Ada perbedaan harga, dan bahkan perbedaannya sangat tidak signifikan. Misalkan ada yang 200 mili, 300 mili, sampai nanti ukuran galon yang 19 liter gitu kan ya. Ada yang jual 2.000, ukuran kecil sampai 3.000, hingga nanti kalau harganya sampai 20.000 atau berapa untuk galon 19 liter. Sehingga kita muncul, apakah yang dijual ini air atau kemasan botol plastik kayak gitu ya. Nah, jadi beberapa komponen penyusunnya tentu berasalkan dari supplier-supplier tertentu. Air berasalkan dari supplier air dari mata airnya, maka botol plastik ya tentu berasal dari perusahaan plastik atau ngisi plastik. Hingga nanti semua komponen-komponen penyusun produk itu baru kita menganggap bahwa ini adalah sebuah botol kemasan gitu. Baru botol kemasan. Apalagi kalau industri manufaktur. Nah, ketika kita bicara rantai pasok, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus berpikir secara sistem. Bahwa sistem tadi itu dibangun oleh beberapa supplier tadi. Nah, misalkan saya mau berbicara tentang sistem rantai pasok susu segar gitu ya. Susu segar yang didapatkan dari petani, kemudian di pengepul, kemudian dikirimkan kepada perusahaan. Kalau kita bicara tadi, maka susu segar berada pada satu unit produk yang dikirimkan. Berikut urutan rantai pasoknya gitu ya. Atau saya bicara tentang sistem rantai pasok agriculture, kokoa, minyak sawit dan sebagainya, mungkin berakhir dalam satu unit produk. Gitu. Namun akan berubah sistem rantai pasoknya, pengelolaannya, ketika susu segar tadi itu menjadi susu bubuk, ataupun kokoa tadi menjadi powder tadi itu berkolaborasi membentuk sebuah produk unit baru. Dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang sistem rantai pasok, maka kita tidak boleh memandang itu sebagai sebuah kompetisi. Kokoa berkompetisi, susu segar berkompetisi, ataupun plastik berkompetisi, ataupun komponen-komponen produk lainnya, kalau kita bicara sistem manufaktur gitu kan ya. Dalam perspektif rantai pasok, bahwa setiap supplier tadi ada fungsi kolaborasi dan koordinasi. Bagaimana kita sebagai pihak bisnis kita memandang bahwa supplier kita, manufakturer, hingga nanti kepada end customer tadi, itu saling berkolaborasi dan saling berkoordinasi dalam waktu jangka panjang. Satu unit ketika kita tidak memaintain pengelolaan rantai pasok tadi, maka kita sudah mengurangi competitive advantage kita. Strategi kompetitif kita, positioning kita, maka kita tidak akan berujung kepada sustainability. Oleh karenanya, kita tidak boleh hanya memandang pada sistem logistik yang satu lain saja, tetapi kita harus memandang bahwa setiap proses yang kita lakukan, operasi bisnis kita, maka ada pihak supplier yang saling berkolaborasi, kita sebagai manufakturer misalkan, hingga nanti kepada distributor, hingga kepada wholesaler, hingga nanti kepada pihak end customer. Mengelola maintain tadi, maka ini menjadi salah satu bagian. Kalau kita bicara istilah manufaktur, beberapa manufaktur ya, bahkan beberapa pihak perusahaan bahkan menguasai bagian dari supplier hingga nanti kepada end customer, mulai dari upstream hingga kepada downstreamnya gitu ya. Nah, ketika perusahaan dalam skala tadi, ketika kita bicara tentang sebagai struktur organisasi, maka kita harus memaintain tadi kesalahan, risiko yang terjadi pada satu unit saja, pada satu level saja, misalkan terjadi pada pusat distribusi, maka akan berdampak kepada bagian entitas baik sebelum ataupun sesudahnya gitu ya. Misalkan kalau saya bicara tentang service industry yang membutuhkan minyak sawit misalkan atau minyak goreng gitu ya,
ketika pasokan minyak sawit tadi itu berkurang kepada service industri, perhotelan, aktivitas restoran dan sebagainya yang menjadi customer dalam hal ini, ketika pasokan tadi itu tidak bisa di-maintain dengan kelola, maka tidak hanya berdampak kepada si restorannya, tapi juga berdampak pada distributor, berdampak juga kepada manufakturer, mungkin sampai berdampak kepada suppliernya. Oke. Oleh karenanya, ketika kita memandang bahwa sistem rantai pasok tadi itu menjadi sebuah bagian dari sebuah sistem, maka kita perlu ada tujuan dari sistem tadi. Dari proses sistem tadi, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kita mampu meminimasi total biaya rantai pasok dari proses pengiriman tadi, dari proses adanya distribusi logistik dari setiap level tadi. Oke, jadi kalau kita bicara sistem rantai pasok, maka poin utama yang ingin diukur itu adalah bagaimana kita mampu meminimasi total biaya rantai pasoknya. Kalau kita bicara tentang pelaporan dari BPS bahwa harga produk atau value dari produk tadi itu bahkan 30-40 adalah total biaya logistiknya. Ini menjadi peluang sebenarnya, juga menjadi tantangan bagaimana kita mampu meminimasi. Kalau kita lihat, banyak sekali pihak-pihak third party logistik atau transporter yang kemudian bermain di wilayah ini. Akan tetapi kalau kita memandang ini sebagai keseluruhan, tentu kita berfokus pada minimasi total biaya. Sehingga nanti muaranya adalah kita bagaimana pencapaian profit lebih besar. Kalau di manufaktur, maka kita bicara tentang bagaimana profit atau laba dengan minimasi total biaya. Berbeda services industri misalkan. Services industri untuk rantai pasoknya bermuara pada peningkatan service level. Kalau services industri tidak bisa memenuhi permintaan konsumen dengan baik dengan alur produksinya, maka otomatis tidak ada customer satisfaction-nya atau stakeholder satisfaction-nya, muaranya ya tentu akan ada pengurangan dari laba tadi. Oleh karenanya perlu ada koordinasi antara setiap level. Kalau kita bicara sistem rantai pasok militer misalkan, ya tentu muaranya adalah bagaimana penguasaan wilayah, gitu ya. Dan nantinya ya tetap tujuannya atau ukuran keberhasilannya adalah tentang minimasi total biaya rantai pasok. Kalau kita singgung tentang militer misalkan sistem rantai pasoknya, gitu ya. Kenapa Ukraina ataupun Rusia masih belum selesai saat ini? Karena kalau kita bicara tentang aliran produk, aliran persenjataan, tentu pertama yang menjadi domain adalah bagaimana penguasaan dari wilayah yang akan dikuasai, dan kemudian juga bagaimana minimasi biayanya gitu. Perang itu menghabiskan banyak biaya tadi, maka dalam istilah militer ya tentu perlu ada minimasi. Di sana kita perlu ada operational research, transportasi, rantai pasok yang ditunjang dengan apa? Yang ditunjang dengan bagaimana pengelolaan sistem informasi, bagaimana aliran produk dan aliran keuangan tadi. Oleh karenanya ada peranan teknologi di sini. Dan ini menjadi domain kita sebenarnya, bahwa ketika dalam berbicara tentang lulusan, misalkan alumni, bahwa alumni seharusnya bisa melihat bahwa transaksi teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai sustainability itu menjadi penting. Jika ada mahasiswa di sini, bahwa komponen teknologi informasi itu menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki dan menjadi kebutuhan. Ketika kita bicara tentang bagaimana mengelola atau memperbaiki sistem aliran rantai pasok tadi. Oke, jadi ketika kita ingin fokus ke dalam membangun bisnis perusahaan, ketika kita berdasarkan rantai pasok dari semua entitas yang terjadi, entitas yang terlibat, maka kita bicara tentang koordinasi, bagaimana kita membangun penjadwalan yang baik, bagaimana fungsi kontrol. Yang pertama terhadap procurement, terhadap production, persediaan, hingga nanti mulai dari pemasok hingga kepada end customer itu ya. Jadi kita tidak boleh memandang secara parsial. Oleh karenanya, ketika kita tidak boleh memandang parsial, ya setiap elemen tadi itu perlu dilakukan sebuah pengukuran, Bapak Ibu sekalian. Kenapa perlu diukur? Ya tentu kalau sesuatu yang mempunyai ukuran, kita dapat melakukan proses pengontrolan atau feedback. Oke, dalam bisnis apapun, maka kita diharapkan berpikir secara system approach, memandang bahwa kesemuanya itu punya elemen-elemen yang saling berkaitan. Supplier berbagi tanggung jawab, kolaborasi dengan manufakturer, manufakturer berbagi tanggung jawab,
dengan distributor, hingga nanti kepada end customer gitu ya. Sehingga ketika adanya sebuah ikatan yang baik antara masing supplier, manufakturer hingga customer, kita berbagi data, kita saling berbagi tanggung jawab, sehingga ketika perusahaan tidak perlu lagi atau tidak secara terintegrasi sudah bisa menentukan material dokumen planningnya. Misal dalam membuat sebuah customer good company misalkan gitu ya. Beberapa bahkan ini multi product. Bagaimana membuat sebuah integrasi sistem sehingga dalam penentuan material dokumen planning, dalam penentuan capacity dokumen planning itu dapat integrasi dengan baik dan mungkin bahkan zero inventory. Kalau kita memandang zero inventory itu sebagai sebuah pemborosan gitu ya. Bayangkan kalau kita bicara tentang consumer good company, sebutlah Unilever, Nestle, ataupun beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, tentu mereka membeli beberapa proporsi komponen yang akan membangun produk tadi. Produk tadi diterima, ya misalkan mau buat mie dalam kemasan saja, gitu ya. Beberapa banyak produk yang terlibat di sana, beberapa unit subkomponen yang terlibat. Ada yang dari tepungnya, ada yang dari bumbunya, dan beberapa komponen penyusun plastiknya sebagainya. Berapa banyak supplier yang terlibat di sana. Nah, ketika kita memandang, ketika kita mengelola sistem rantai pasok perusahaan berdasarkan kaidah sistem tadi, maka supplier dan manufaktur adalah sebuah rekanan dalam bentuk inbound logistik. Sehingga dalam outbound logistiknya, ketika barang sudah diproduksi, setelah jadi, maka kita perlu memaintain kembali. Jadi dalam membangun tadi, pemaintainan tadi itu adalah harus dalam setiap level. Dan inilah yang perlu nanti akan diukur dari setiap level tadi. Ketika manufakturer akan fokus pada proses bisnis internalnya, bagaimana mengoptimisasikan produk, bagaimana menyusun inventory, nanti bagaimana sistem pengepakan, mulai lagi nanti kepada DC, bagaimana fokus ke dalam sistem pendistribusian, hingga nanti kepada end customer. Praktisnya dalam global, bisa jadi suppliernya tidak hanya berada di Indonesia saja, tapi berasal dari luar negeri gitu ya. Ataupun nanti di beberapa daerah yang mungkin membutuhkan waktu. Produk yang perlu dilihat, ada produk yang irreversible, ada yang reversible, ada yang tahan lama, dan ada yang tidak tahan lama. Punya durasi waktu gitu ya. Perusahaan yang dalam hal ini ya tentu memerlukan sebuah pengelolaan yang baik. Di minimal adalah bagaimana meminimasi total biaya rantai pasok, production, distribution, hingga nanti bagaimana seller atau manufaktur tadi. Kalau kita lihat lagi, bagaimana menyusun sistem rantai pasok tadi, ya kita bisa diskusi banyak, nanti mungkin bisa, harusnya di Pak Antonius bisa lebih banyak bercerita juga ya nanti kalau saya kesempatan. Pengaruh Internet of Things, bagaimana industri 4.0 ini menjadi sebuah keharusan. Karena dalam setiap rantai pasok, itu kita berbicara tentang bagaimana transaksi data, bagaimana menyusun aliran informasi tadi itu menjadi sebuah pengambilan sebuah keputusan gitu ya. Seharusnya ya kalau kita bicara tentang blockchain ya, misalkan bagaimana pengaruh blockchain memastikan bahwa data tadi itu bisa dikelola dengan baik dan menjadi sebuah item pengambilan sebuah keputusan bahkan di setiap level dari rantai pasok tadi, pada level supplier, pada level manufakturer, customer, hingga nanti kepada distributor dan bagian customer lainnya. Oleh karenanya, ketika kita memahami sebuah rantai pasok, maka kita bicara siapa yang akan terlibat di sana. Perusahaan perlu memetakan ini, gitu ya. Dalam bisnis apapun, kita perlu sebuah pemetaan siapa stakeholder, siapa yang terlibat di sana, dan prosesnya apa saja. Sehingga dalam aliran material, aliran informasi, bahkan aliran keuangan, kita bisa kita memiliki sebuah trace ataupun keterlacakan dan kepercayaan. Ada customer, ada market di sana, ada aftermarket, ada penjualan di sana. Ada manufacturer, ada sourcing, purchasing, production. Ada transporter, ada outbound. Bagaimana membantu outbound logistik, bagaimana meminimasi inbound logistik, optimasi inbound logistik, dan bagaimana dengan hubungan dengan supplier. Ini yang perlu dikelola. Tentu kita memerlukan sebuah platform. Platform tadi yang ditunjang oleh adanya teknologi informasi. Menjadi sebuah kewajiban.
Makanya kalau saya berbicara tentang akademis di teknik industri ataupun keteknikan, maka poin teknologi informasi menjadi salah satu keharusan yang harus dimiliki gitu ya. Oleh baik mahasiswa yang tentunya nanti bagaimana mereka akan berkompetisi dalam dunia industri, bahwa semuanya eranya ya era digitalisasi tadi. Era digitalisasi mempengaruhi aliran supply chain. Ya. Oke. Makanya kita mengenal ada istilah tentang supply chain 4.0, di mana peningkatan kita sudah tidak bisa membedakan apakah ini industri manufaktur, apakah ini industri services gitu ya. Bahkan tidak ada beda, tidak ada gap saat ini. Bahwa services industri, manufacturing industri dengan adanya supply chain 4.0 itu menuntut adanya sebuah flexibility dan kecepatan atau agility gitu ya. Ya, saya sebagai konsumen karena dalam prinsipnya rantai pasok, supplier bisa menjadi sebuah konsumen oleh entitas sebelumnya ataupun bisa menjadi supplier untuk entitas setelahnya gitu ya. Saling bagaimana memaksimalkan data, bagaimana menyusun forecasting untuk masing-masing setiapnya gitu ya. Jangan sampai nanti barang dibuat sangat banyak tetapi tidak terjual gitu ya. Apalagi kalau perusahaan yang memang memiliki dari awal hingga nanti kepada bagian downstream-nya. Oleh karenanya, supply chain 4.0 menjadi sebuah peluang ataupun tantangan ke depan bagaimana kita menyusun bisnis kita gitu ya. Minimal kita mempunyai platform pemikiran bahwa sistem ini terintegrasi dengan sistem yang lainnya gitu. Misalkan di warehousing gitu ya, bagaimana penentuan delivery-nya, bagaimana penyusunan untuk inventory yang ada di gudang, bagaimana kecepatan, karena mau tidak mau konsumen saat ini mereka akan berbagi data dan juga akan berbagi kebutuhan gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita ke dalam sistem rantai pasok, terutama untuk warehousing ataupun dalam sistem delivery-nya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, perlu adanya sebuah pengukuran. Seperti tadi itu, bahwa pengukuran itu ditujukan untuk bagaimana kita mampu memaintain atau memberikan feedback atau mengontrol operasi kita. Dalam hal ini adalah operasi rantai pasok. Oke. Salah satunya beberapa komponen yang menjadi domain dari sustainability advantage tadi adalah konsep lean, di mana kita berfokus pada minimasi biaya, kemudian konsep agile, flexibility, ketangkasan dan sebagainya, dan konsep green. Jadi ada lean, agile, and green tadi itu menjadi salah satu konsep kita ketika kita ingin mengelola bagian-bagian dari sistem rantai pasok. Izinkan pada bagian ini beberapa proyek yang sudah kami lakukan. Pertama di bidang manufaktur tentunya, ada yang difokus pada agriculture, ada yang fokus kepada bahkan kita sudah coba memetakan rantai pasok yang ada di electrical gitu ya. Ternyata lebih rumit lagi electrical itu bagaimana rantai pasoknya. Dan tentu di bidang services industry. Rantai pasok perhotelan itu rumit karena demand uncertainty-nya juga sangat tinggi, bahkan supply uncertainty-nya juga tinggi gitu ya. Bahkan sekarang supply chain tidak hanya digunakan dalam manufaktur, tapi di semua lini aktivitas dibutuhkan. Informasi pun kalau kita anggap data tadi itu sebagai sebuah material yang akan didistribusikan, maka setiap tadi itu bisa dianggap sebagai rantai pasokan. Di bidang healthcare misalkan, kalau kita asumsikan, ini peluang buat kita, kalau kita asumsikan bahwa ada rumah sakit berjaringan itu bahasanya di kita gitu ya. Produk farmasi mulai dari supplier yang ada di pusat gitu ya. Kemudian masuk ke dalam rumah sakit pusat gitu, atau dinas-dinas kesehatan yang ada di pusat. Data-data tadi tentu akan berdasarkan dari kebutuhan yang ada di rumah sakit daerah. Dari rumah sakit daerah akan dipetakan lagi, ada beberapa klinik dan sebagainya, hingga nanti kepada levelnya level desa. Gitu. Kalau kita lihat bahwa aliran ini ya ini sebuah sistem rantai pasokan gitu. Nah, ini menjadi peluang buat kita untuk memetakan bagaimana mengelola bahwa rantai pasok dalam sistem kesehatan pun juga bisa dikombinasikan dalam bentuk manajemen supply chain. Tentu berbasis apa? Ada berbasis lean untuk minimasi biaya, untuk dengan mengurangi waste atau pemborosan yang ada dalam perusahaan, ada agility, ada ketangkasan atau fleksibilitas, hingga nanti kepada green concept. Mau tidak mau ya
kita harus berfokus pada green concept. Caranya seperti apa? Ini sebenarnya bisa digunakan untuk di semua lini bisnis. Pertama, kita harus menentukan stakeholder requirement dan stakeholder contribution. Stakeholder kita itu butuh apa dan kontribusinya seperti apa. Tentu ada konsumen sebagai stakeholder utama, ada employee, ada investor, ada supplier, ada regulator, pemerintah, dan ada masyarakat. Setelah kita menentukan stakeholder contribution dan requirement-nya tadi, kita bagi dalam bentuk beberapa identifikasi kebutuhan. Nah, beberapa yang kami hasilkan dalam beberapa proyek, baik dengan industri ataupun dengan beberapa teman-teman yang ada di Ikatan Supply Chain Logistik Indonesia, ada beberapa bagian agar mencapai sustainability tadi itu. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi, bagaimana mengelola kualitas, bagaimana berhubungan dengan lingkungan hidup. Ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ada aspek legalitas, ada aspek CSR, corporate social responsibility, dan ada aspek inovasi, improvement, dan sustainability tadi, gitu ya. Ini beberapa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh yang memang real, yang saya terlibat sangat langsung beberapa tahun dalam sebuah perusahaan sawit, ya, terutama yang sawit yang ada di Sumatera dan Indonesia tentunya, gitu ya. Ini juga nanti akan bisa kita menjadi bahan diskusi, karena ini kan menjadi peluang bisnis buat kita, gitu ya. Dan ini juga bisa menjawab sebenarnya beberapa fenomena-fenomena yang terjadi, kenapa terjadi kelangkaan minyak sawit yang ada di Indonesia. Kalau kita petakan minyak sawit Indonesia dalam sistem bisnisnya, maka yang menjadi supplier tadi itu adalah beberapa perusahaan plasma, perusahaan kebun inti. Kebun inti ini kebun inti yang dimiliki oleh PKS atau yang terkenal sebagai pabrik kelapa sawit tadi. Ada yang disebut dengan kebun plasma, yaitu kebun yang dimiliki oleh masyarakat ataupun korporasi-korporasi perusahaan istilahnya, gitu ya, ataupun third party, ataupun ya sawit yang berasal dari luar daerah yang kemungkinan semua sawit tadi itu dipercaya, oh mana PKS yang membeli yang lebih baik. Oke, sempat harganya jatuh turun gitu kan, sampai di bawah 1.000 misalkan. Oke, dari supplier tadi, entitas yang terlibat adalah bagian transporter misalkan. Oke, dari transporter akan masuk ke dalam pabrik kelapa sawit melalui berbagai proses. Ada proses sortir, nanti akan dipilah, setelah dipilah nanti akan diproses boiler, direbus dengan sangat dalam suhu sangat panas, kemudian akhirnya ada proses pressing, hingga nanti akan menjadi dua buah produk, gitu ya. Ada produk CPO, ada yang dikenal sebagai PKO atau palm kernel oil. Yang mahal mana? Yang mahal sebenarnya palm kernel, gitu kan ya. Dan nanti setelah nanti ada palm kernel dan CPO tadi itu dikelola, masuk ke dalam inventorinya, ada tangki timbun yang ada di perusahaan ataupun tangki timbun yang ada di sekitar area tadi. CPO, ya dari CPO tadi kemudian akan didistribusikan dan mayoritas memang distribusikan menuju ke pelabuhan. Beberapa mungkin hanya 10 atau 20% itu masuk kepada bagian refinery, gitu ya. Ada yang menjadi kosmetik, ada yang menjadi minyak sawit, ada yang menjadi bahan kosmetik, hingga nanti kepada customer. Nah, kita coba petakan dulu bisnis kita, siapa yang menjadi supplier, kita di posisi mana, apakah kita distributor, hingga nanti kepada end customer, gitu ya. Dan setelahnya kita perlu memetakan fungsi-fungsi, gitu ya. Ketika kita ingin membentuk sebuah pengukuran kinerja yang baik, maka kita juga harus tahu fungsi-fungsi yang terlibat dalam organisasi kita. Apakah fungsi supply-nya, fungsi produksinya, ataupun fungsi persediaan, hingga nanti kepada distribution. Fungsi tadi apa? Siapa yang akan terlibat dalam aliran informasi, dan juga siapa yang akan terlibat dalam aliran keputusan. Oke. Berdasarkan beberapa konsep ini, maka ternyata dalam prioritas yang kita dapatkan, perusahaan, saya rasa di semua perusahaan, fokusnya adalah di total revenue. Oke, jadi perusahaan mau tidak mau ya ketika mereka ingin sustain, ya revenue-nya ya harus bagus. Nah, yang kedua, mereka fokus pada total operational cost. Ya perusahaan yang bagaimana mereka mengoptimisasikan
minimal minimasi total biaya. Ketiga, menarik dari hasil yang kita dapatkan, total cost of supply chain. Nah, bagaimana aliran distribusi, aliran transformasi, ya, pengiriman barang itu harus dapat dikelola. Dan aspek yang keempat yang menjadi prioritas kita adalah legal dan regulasinya. Oke, ya karena kalau seandainya dalam memproses itu tidak legal, ya akhirnya mau tidak mau berhenti dan ini perusahaan nggak akan sustain gitu ya. Setelahnya kita dapatkan ada biaya lingkungan. Biaya lingkungan nanti ya terkait dengan masyarakat sekitar, biaya lingkungan untuk pekerja, biaya lingkungan untuk yang dalam kaitannya dengan bagaimana peremajaan lingkungan gitu ya. Dan ini menjadi domainnya di manufaktur. Ya harusnya services juga harus berpikir demikian, fashion juga harus besar demikian, dan juga kita harus berfokus pada mitigasi risiko yang ada. Oke, kalau kita bicara tentang fokus di sustainable strategi gitu ya. Nah, ini contoh ketika kita berbicara tentang bagaimana memahami salah satu indikator dari KPI tadi gitu ya, atau indikator dari sustainability. Misal kita ketersediaan produk gitu ya. Oke. Kenapa stok minyak langka, stok CPO langka di Indonesia, walaupun sebenarnya kita bisa telusuri gitu ya. Maka dalam mengelola sistem rantai pasok, ya kita berpikir secara sistem, ya stok minyak goreng yang ada di pasaran itu memang terkait dengan kecukupan ketersediaan barang dengan adanya konsumsi. Oke. Dari minyak goreng yang ada di pasar tentu nanti akan terkait dengan stok CPO yang ada di PKO gitu ya. Ataupun pabrik kelapa sawitnya yang ada. Nah, untuk CPO, untuk pabrik kelapa sawit memang akan kelihatan berbagai stok CPO yang ada di pasar. Oke. Ketika selisih harga CPO untuk ekspor dengan harga untuk CPO yang di dalam negerinya terlalu jomplang, perusahaan seperti tadi, perusahaan pasti akan memilih mana yang profitnya atau profitability-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, walaupun muaranya ternyata kalau kita telusuri tentang adanya indikasi harga biodiesel yang sangat bagus di luar negeri. Oke. Kita bayangkan kalau minyak goreng ini adalah komponen kritis kita dari sebuah perusahaan gitu ya. Kalau kita tidak memaintain ini ya otomatis ya perusahaan kita tidak akan bisa bertahan dengan baik. Oke, ini kalau kita dalam sudut pandang teknik industri. Setelahnya kalau kita melihat tentang konsep sustainability, maka tidak bisa dilepaskan dari konsep green manufacturing and green distribution. Bagaimana kita mengelola energi, bagaimana sistem disposal, dan bagaimana kita menghitung atau dan memaintain reverse logistik yang ada, ya ini menjadi salah satu tantangan sebenarnya gitu ya. Dalam bagaimana kalau kita dapatkan dalam beberapa proyek kita dengan industri tadi, ya perusahaan perlu mengelola bagaimana efisiensi energi tadi. Nah, Oke, dalam mengelola tadi, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa perspektif yang seharusnya ini bisa relevan dengan semua aktivitas bisnis yang ada. Pertama ada aktivitas perspektif finansial, ya terkait dengan return of investment, revenue, margin yang kita tetapkan. Ada yang berbasis customer, peningkatan layanan, kemudian ada juga yang berbasis proses bisnis internal, dan salah satu yang terpenting adalah learning and growth gitu ya. Oke. Beberapa yang kita dapatkan, beberapa KPI yang memang ini menjadi salah satu domain kita, ada dalam beberapa dalam aktivitas perusahaan, ya seperti tadi ada quality, ada kualitas, tingkat kepuasan, penggunaan energi, hubungan dengan masyarakat, dan yang salah satu yang menarik adalah keakuratan dokumentasi surat jalan baik dari supplier hingga nanti kepada customer. Semua KPI tadi ya harus dikelola dengan baik Bapak Ibu sekalian melalui sebuah integrasi sistem. Ya perlu ada platform ya, yang memastikan semua aktivitas bisnis yang kita lakukan tadi itu dapat di-maintain, dimonitor dengan baik. Ini beberapa aspek dalam beberapa produk atau beberapa perusahaan yang kita coba kelola. Ada yang aspek finansial, ternyata finansial memang berada di bagian atas gitu ya, 0,364, kemudian customer di 0,217, dan learning and growth di 0,204 gitu ya. Artinya
finansial berada pada proyeksi utama untuk indikator keberhasilan supply chain tadi. Kemudian learning and growth pun menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan. Kalau kita lihat di total KPI di finansial ada total revenue perusahaan, biaya lingkungan, biaya operasi, dan biaya pelatihan. Kemudian di aspek customer ada customer tentu ingin mendapatkan kualitas produk sehingga mereka mempunyai kepuasan, dan ada satu poin lagi adalah ketertarikan terhadap produk yang ramah lingkungan gitu ya. Kan ini proses bisnis internal, utilisasi, operasi hemat energi, dan ini perlu Bapak Ibu sekalian kalau ketika menghitung level indikatornya ya melihat semua proses-proses tadi. Dan kemudian tentang learning and growth, keakuratan dokumentasi surat jalan, pelatihan pengembangan karyawan, dan hubungan antara perusahaan dengan penduduk atau lingkungan setempat gitu ya. Kita bicara tentang keakuratan misalkan, keakuratan dokumentasi surat gitu ya. Dan ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan misalkan BUMN negara gitu ya. Ada beberapa produk yang ditetapkan satu harga. Kita pernah lakukan maintain pengukuran di semen misalkan ya. Karena memang waktu itu kita lakukan di semen. Ya, karena adanya kebijakan satu harga, misalkan dari satu daerah, anggaplah daerah Jawa Timur gitu ya. Daerah Jawa Timur, Gresik itu, kemudian barang akan dijual di Jakarta. Sementara ada kebijakan satu harga. Nah, beberapa pemain dari level dari transporter ya ternyata menurunkan barang tidak di Jakarta, tapi di daerah saja. Karena berpikir bahwa total biaya rantai pasoknya ya lebih sedikit gitu. Apa yang terjadi? Ya di pelaporan barang sampai di Jakarta, tetapi barang ternyata nggak ada di Jakarta. Barang sudah di drop menuju sebelum datang ke Jakarta. Terjadi pembengkakan inventory, terjadi pembengkakan barang yang tersebar di satu daerah, tapi di daerah tujuan bahkan tidak ada produk. Masuklah kompetitor. Gitu. Kalau kita bicara kompetitor sudah masuk, kompetitor sudah mengambil market share kita, ya akhirnya ya ini menjadi salah satu risiko kita untuk mencapai sustainability tadi. Ya tentu konsumen melihat ketersediaan barang saja. Gitu. Kalau barang kita nggak tersedia, bahkan awalnya mungkin barang substitusi atau barang komplementer mungkin akan menjadi barang tujuan dari konsumen. Akhirnya yang mengurangi tadi. Nah, tentu ini juga berbagai strategi ya mungkin berbeda. Tapi proses keakuratan, proses keterlacakan itu menjadi penting. Nah, peranan apa? Ya tentu peranan teknologi informasi lagi. Bagaimana memastikan semua produk itu dapat di-tracing dengan baik dan keakuratan proses tadi. Peranan ERP sistem ini menjadi salah satu kunci gitu ya untuk mencapai integrasi dari sistem tadi. Dan kita dapatkan beberapa bagian yang menjadi prioritas KPI-nya, sehingga tantangan ke depan apa gitu ya? Ya kita perlu sebuah integrasi, adaptive supply chain, financial insight, integrated supply chain, bagaimana menyusun sebuah customer relationship management, sistem procurement, ya. Ini mungkin lebih banyak bidangnya Pak Antonius gitu ya. Bagaimana sebuah platform bisa disusun dengan baik, ya sehingga ini mendukung bagaimana perusahaan itu mencapai sustainability, competitive advantage-nya gitu ya. Demikian, terima kasih sebagai awalan untuk bahan diskusi kita bersama. Baik, terima kasih Pak Fauzi, pemaparan yang sangat menarik dan seru ya. Oke, apakah kita langsung masuk ke sesi diskusi, Pak Fauzi? Boleh ya? Baik. Nah, di sesi kali ini, apakah barangkali ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya terkait topik dan pemaparan yang baru saja kita dengarkan bersama? Silakan teman-teman, saya buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Ada yang raise hand. Silahkan Pak Gede Aryadi. Boleh open mic dan open cam. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Antonius. Ya, selamat siang Pak Fauzi. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Dan saya juga alumni BINUS tahun 2006. Jadi, saya juga tertarik di bidang sustainability performance nih Pak.
Kalau kita lihat belakangan ini tadi melihat materi Bapak, sustainability performance fokus KPI-nya di bagian keuangan dan keuangan paling besar saya lihat bobot KPI-nya. Nah, sedangkan dengan sekarang kita adanya green supply chain, tentu ini menarik aspek sosial khususnya karena kalau environmental tadi banyak dibahas, tetapi dari sosial dimensinya seperti apa, Pak? Pengukuran yang paling besar kira-kira lebih di internalnya dengan karyawan atau dengan penduduk lokalnya, Pak? Kalau tadi saya baca sekilas. Karena ini kan kalau kita bicara sustainability performance ada 3 dimensi, financial, sosial, dan environmental. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Pak, terkait dengan KPI-nya. Tadi Bapak menggunakan metode AHP, saya lihat. Nah, ini menarik, kalau boleh tahu Pak, sumber fokus grupnya atau para expertnya dari mana Pak ya? Sebagai rujukannya untuk, siapa tahu ke depan saya bisa menjadi rujukan dua KPI tadi. Sangat menarik tadi hasilnya, sudah ada gambarannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gede. Saya masuk ke dalam, sebentar. Kita coba tadi kita masuk ke KPI ya Pak ya. Kita coba. Oke, baik. Makasih Pak Gede. Ketika melakukan proses pembobotan tadi, ketika kita bicara tentang sustainability, fokus perusahaan memang kepada finansial. Jadi kalau kita gunakan semua perusahaan, ya mungkin di semua bisnis yang kita uji Bapak ya, ada yang di manufaktur, ada yang di services, bahkan yang baru adalah elektrikal Pak. Ternyata memang domain perusahaan itu cari untung semua Pak. Itu nggak bisa lepas itu Pak, karena perusahaan fokus kepada finansial tadi. Bahkan kalau kita gunakan metode ya tadi saya menggunakan analytical hierarchy process dalam proses pembobotan, itu juga bisa digunakan dalam bentuk validasi gitu ya. Yang kesusahan kita adalah kecukupan datanya. Saya gunakan expert, maksimum 10 saya gunakan. Kemudian saya bandingkan expert yang di profesional dengan expert yang di bidang akademisi. Pola pikirnya beda banget Pak. Satu sisi fokus expert yang ada di praktisi gitu ya, itu fokusnya di profitability semua. Nah, ketika kita bicara sustainability, maka fokus di expert yang akademisi, fokusnya di bidang sustainability green semua gitu kan ya. Nah, itu kesusahan kita, itu tantangan sebenarnya ketika kita membuat sebuah domain ini. Dari sekian berbagai iterasi yang kita lakukan, ternyata memang akhirnya mau tidak mau fokus kepada quality ataupun financial perspektif tadi itu menjadi salah satu kunci gitu ya. Nah, tetapi hasil yang menarik kita lakukan. Ternyata untuk bagian learning and growth atau hubungan dengan masyarakat tadi itu menjadi salah satu domain gitu ya. Nah, perusahaan saat ini kita berbahagia sebenarnya di akademisi Pak. Perusahaan mulai menyentuh di bidang biaya lingkungan, kemudian juga bagaimana pelatihan dari karyawan. Perusahaan saat ini mungkin karena memang tuntutan memandang bahwa biaya lingkungan, biaya pelatihan karyawan ataupun secara internal itu menjadi sebuah keharusan. Ini menjadi bahagia dan beberapa proses yang kita lakukan dan kita sangat senang sebenarnya sebagai akademisi, terutama untuk pemerhatian lingkungan gitu kan ya. Perusahaan-perusahaan saat ini sudah menjadikan faktor utama bagaimana hubungan dengan lingkungan, bagaimana pengelolaan limbahnya gitu ya. Itu menjadi salah satu keharusan. Jadi kalau kita lihat di sini, biaya lingkungan tadi itu sudah menjadi hanya bergeser hanya 0,002 dengan tingkat kepuasan pelanggan. Kalau kita lihat di sini ya Bapak, yang kita dapatkan dalam berbagai perspektif, ternyata biaya lingkungan yang kita ingin sampaikan menjadi fokus domain perusahaan, bahkan hanya sedikit saja, 0,062 itu ya. Oke, kalau kita bicara tentang proses bagaimana hubungan sosial, lingkungan, dan sebagainya, itu bergantung pada skop operasi bisnis kita itu. Kalau perusahaan yang mungkin akan banyak berhubungan dengan masyarakat, seharusnya kita meminta bobot biaya lingkungannya mungkin lebih tinggi. Oke, karena berbagai kita bicara
mungkin sedikit politis lah gitu kan ya. Beberapa daerah penghasilannya berasalkan dari miningnya cukup besar gitu kan ya, bahkan menjadi salah satu bagian dari pendapatan daerahnya. Tapi tingkat kepuasan di daerah, tingkat kepuasan masyarakatnya, biaya lingkungannya justru lebih rendah gitu kan. Bahkan pendidikan ataupun kesehatannya justru tidak baik. Ini nggak baik buat sustainability perusahaan. Karena kalau seandainya terjadi sebuah krisis misalkan, ini menjadi salah satu tantangan. Kita bersyukur berbagai perusahaan-perusahaan saat ini memasukkan sustainability-nya dalam bentuk adanya keamanan, kemudian kelayakan ataupun wellness bagi masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Dan yang terpenting tentu kebahagiaan. Kalau kita di bisnis itu kebahagiaan dari user operator yang ada di dalam perusahaan tadi gitu. Nah, itu Pak. Jadi sekilas dari sharing kita, poinnya adalah kita sedang mencari titik temu bagaimana perspektif green, perspektif lean, ataupun perspektif agile tadi itu sama antara praktisi dan akademisi. Walaupun ini akan sangat sulit, Pak. Oke, jadi Bapak boleh nanti ketika melakukan pengukuran tadi, ya di perusahaan siapa, berapa expertnya, tetapi mohon nanti di beberapa stakeholder lainnya. Idealnya memang di semua stakeholder punya expertnya, sehingga Bapak lakukan pembobotan, sehingga didapatkanlah hasil yang mungkin lebih real, hasil yang lebih mendekati dengan sistem yang Bapak miliki. Demikian Pak Gede. Oke. Ya. Terima kasih Pak Fauzi. Tadi menambahkan menarik terkait dengan strategi supply chain lean dan agile. Nah ini menurut Bapak, kalau kami di praktisi, khususnya ini biasanya kita hybrid Pak. Apa seperti itu banyak? Karena kalau kita bicara lean atau bicara agile kan sangat sulit kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan bisnis ya Pak ya. Tapi beberapa literatur ada menyebut ada lean agile. Nah, itu gimana Pak Fauzi? Apakah sebenarnya kita bisa menghybrid kira-kira? Iya. Memang di strategi Pak, nggak ada yang pure gitu. Ada yang pure lean susah sekali. Ada yang pure agile memang susah sekali. Biasanya dalam kita mengukur indikator-indikatornya tadi itu kita coba lakukan proses verifikasi dulu. Nah, verifikasi ini memang sangat terkait dengan arah dari perusahaan Pak. Jadi semua indikator-indikator baik lean, agile, green ataupun semua konsep yang berdasarkan perspektif kita itu kita kelompokkan dulu. Jadi kita kelompokkan menjadi beberapa poin indikator, anggaplah sebagai calon indikator. Setelahnya kita lakukan verifikasi dulu Pak. Verifikasi dengan ya boleh nanti di expert perusahaan internal sendiri ataupun nanti di expert eksternal gitu kan ya. Dari expert tadi ya proses verifikasi ini yang menjadi ternyata kita temukan beberapa indikator memang nggak layak gitu ya. Artinya perusahaan nggak bisa gitu ya, karena domainnya ya terlalu berat ya. Artinya kita mana indikator yang memang bisa kita maintain dan kita bisa kelola. Setelahnya tadi baru kita lakukan pembobotan. Ya pembobotan tadi itu menggunakan banyaklah, ada multi criteria decision making. Kalau teoritisnya ya boleh menggunakan AHP ataupun domain-domain lainnya lah. Bahkan Pak, kita di BINUS itu punya KPI yang tetap menggunakan Brilliant Scorecard tadi. Kalau kita asumsikan semua informasi tadi itu menjadi sebuah rantai pasokan. Demikian Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih. Karena memang menariknya ini juga Pak Anton, praktisi dengan akademisi itu kadang-kala berbeda perspektif itu. Jadi ketika beda ya Pak biasanya ya. Orientasinya beda gitu Pak. Jadi ketika kita melakukan orientasi, fokusnya profit saja. Wah, pokoknya profit aman deh. Biar lingkungan rendah nggak apa-apa, yang penting profit ya. Tapi ketika kita berada, kita juga mendorong gitu kan, karena apalagi alumni BINUS ya seharusnya perspektif kepada lingkungannya lebih besar gitu Pak. Kalau bisa CSR-nya lebih besar lah kalau harusnya gitu. Cukup menjawab Pak Gede. Terima kasih Pak Antonius. Terima kasih Pak Gede. Nah ini kalau nyambung ngomongin lean, agile, green gitu ya. Nah, apalagi tadi cerita akademisi dan praktisi. Nah mungkin kalau saya boleh menambahkan pertanyaan gitu ya Pak ya. Nah lalu di eranya SDG ini Pak, Sustainable Development Goal gitu ya. Kira-kira
perannya supply chain It's 12 hours. itu seperti apa ya Pak? Atau Oke, baiknya Pak. harusnya seperti apa dalam mengelola supply chain ini gitu. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Pak Antonius. Menarik sekali Pak. Karena awalnya supply chain tadi itu mulai booming itu di sekitar tahun 2000-an. Jadi supply chain mulai dikenal, mulai dilirik, dan ternyata bagian domain gitu kan. Dan supply chain mengalami transformasi besar-besaran akibat adanya integrasi sistem informasi gitu. Kalau kita bicara efek COVID saja gitu ya, itu praktis Pak. Semua supply chain berubah gitu. Semua perusahaan mau tidak mau harus berubah. Tidak hanya supply chain-nya yang di industri gitu kan Pak ya. Bahkan semua orientasi perkuliahan juga berubah. Bagaimana penerapan sistem informasi, tekan keakuratan data, accessibility, penggunaan otomatisasi gitu kan ya. Mungkin makan ya saya harap PT Merkel Innovation bisa membantu juga nanti di kurikulumnya teknik industri Pak. Jadi bagaimana peranan teknologi informasi itu menjadi salah satu domain dan kebutuhan bagi mahasiswa. Dan mau tidak mau, apalagi ada era disruptif saat ini gitu ya, SME atau Small Medium Enterprise saja itu harus berpikiran digitalisasi. Bagaimana memaintain hubungan dengan supplier, customer relationship manajemennya gitu ya. Ada platform lah. Tapi ketika kita sudah menggunakan platform, ada biaya-biaya yang memang dibutuhkan dalam memaintain sistem informasinya gitu kan ya. Kalau seandainya biayanya lebih murah, mudah diakses, sarana-prasarana untuk tracing, kemudian sarana-prasarana untuk keakuratan data tadi itu bisa dimiliki, bukan tidak mungkin pemain-pemain yang saat ini levelnya small medium enterprise itu nanti juga bisa menjadi perusahaan-perusahaan besar. Jadi nggak hanya jadi bagian sampingan dari perusahaan-perusahaan besar ya, SME kita gitu kan. Kan kita berharap bahwa negara kita dengan potensi yang sangat besar, dengan kondisi demografi, kondisi geografis tadi itu, ya ini bisa menjadi tambahan lah gitu kan. Apalagi BINUS kan Pak ya, 2 dari 3-nya itu bekerja di multi global company dan entrepreneur gitu kan. Ya bagaimana ini membangun perusahaan kita gitu. Kalau saya boleh sedikit promo juga gitu kan ya. Di kita ya seharusnya di teknik industri itu sudah harus memiliki sebuah rancangan integrasi sendiri, sehingga kita kenal adanya e-supply chain management, ada yang e-logistik gitu kan ya. Dan ini kalau mahasiswa yang hadir saat ini tidak hanya harus jurusan teknik industri, semua jurusan harus punya platform bagaimana digitalisasi informasi tadi itu menjadi sebuah keharusan ataupun kebutuhan lah bahasanya kita dalam era kompetisi global. Demikian Pak Antonius. Dan akhirnya digital transformasi jadi sangat relevan gitu ya Pak ya? Sangat relevan Pak. Semuanya Relevan. digital gitu, digital planner, semua digital distribution, bahkan ada green digital distribution Pak. Dan ini yang menjadi domain kita. Ya, karena tantangannya orang atau konsumen bahkan tidak mau jeda. Kalau saya pengirimannya harus 1 hari, ya harus datang 1 hari gitu kan ya. Karena ujungnya kan customer satisfaction tadi. Customer tadi bisa jadi dalam bentuk manufakturernya, wholesalernya. Saya nggak mau tahu nih, pokoknya barang datang gitu ya. Dan akurat gitu ya. Sehingga dalam supply chain, walaupun fokusnya tetap quality dan kuantitas produk, tetapi bagaimana supply chain sekarang berfokus pada satisfaction tadi. Oleh karenanya sekarang kita nggak bisa lihat tuh, ini perusahaan industri atau perusahaan manufaktur, perusahaan presisi, karena gabung semua Pak. Mereka fokus pada kepuasan, fokus pada intensitas market share-nya, dan juga berfokus pada tentu profitability-nya dengan penjualan produk. Demikian Pak Antonius. Baik. Artinya secara performance measurement, mungkin priority pembobotan KPI-nya sudah bisa bergeser juga berarti ya Pak ya? Bisa sangat Nggak bergeser. harus melulu nomor 1 di financial-nya, betul ya? Bergantung orientasi gitu ya. Ketika nanti aspek customer-nya lebih tinggi, ya kalau kita bicara blockchain ya valuation customer-nya satisfaction menjadi mungkin lebih tinggi gitu ya.
Kalau kita ini kan bicara tentang industri yang kita lakukan dari 2018 hingga di 2020 sebenarnya gitu ya. Tapi intinya adalah kita perlu mempertimbangkan semua item-item yang terlibat yang mempengaruhi bisnis kita. Apalagi sustainability goal-nya saja sudah berubah berapa kali gitu kan ya. Dari awalnya 17 hingga jadi berapa 9 atau 12 ya sekarang. Demikian Pak. Ya, betul. Nah, kita sambung, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Muhammad Irawan. Boleh open mic dan open cam-nya, silahkan Pak. Ya, selamat siang sebelumnya. Mohon maaf Pak, nggak bisa open cam lagi di jalan. Oh iya, terima kasih, silakan. Tadi tertarik sih mengenai yang Lean dan Agile ya. Nah, kalau boleh yang saya tahu itu kan kalau untuk Lean itu biasanya untuk yang fungsional ya, sedangkan untuk Agile itu untuk yang inovatif, produk inovatif. Nah, cuman di sekarang ini itu kan kayak misalkan kita contoh ada produksi iPhone ya Pak ya. iPhone itu kan sebenarnya produk termasuk yang inovatif. Nah, apakah dia itu bisa bergeser jadi produk yang fungsional? Katakanlah bukan iPhone, tapi handphone ya Pak ya. Apakah produk-produk yang inovatif itu, apakah bisa bergeser ke fungsional? Yang mana, apalagi di zaman sekarang itu serba online, di mana dibutuhkan handphone atau komputer. Nah, apakah itu bisa bergeser seperti itu Pak, fenomena seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad gitu ya. Jadi konsep Lean fokus kepada minimasi waste. Waste tadi itu ya pemborosan tadi. Tidak hanya inventory ya, tapi bagaimana semua proses lini yang terjadi gitu ya. Dan ini mencakup di semua lini produksi, entah itu manufaktur industri ataupun proyek-proyek yang dikatakan sebagai proyek inovatif tadi gitu ya. Konsep agile adalah tantangan kapan kita seharusnya mampu kalau kita bicara strateginya 2, kapan seharusnya kita push strategi, kapan kita pull strategi. Jadi dulu semua ya kita ngambil pull strategi saja gitu ya. Jadi semua demand yang masuk ya itu yang diproduksi gitu ya. Sementara ada push strategi ya kita dorong semua produk banyak-banyak sehingga kita menguasai market strategi gitu ya. Dalam konsep agile ya bagaimana kita melakukan hybrid tadi Pak gitu ya. Bergantung ya tidak bergantung kepada jenis produknya tapi bergantung pada jenis strateginya kita gitu. Apakah kita akan pure agile ataupun seperti tadi yang Pak Gede tadi saya lebih suka hybrid misalkan gitu ya. Oke. Jadi pergeseran tadi itu ya kita lihat dinamikanya gitu. Dinamika karakteristik behaviornya konsumen saat ini gitu. Tapi poin intinya adalah semua data-data yang ada saat ini menjadi sebuah aset buat perusahaan untuk penentuan strateginya. Strategi manufaktur tentu berbeda. Strategi proyek-proyek yang dikatakan proyek inovatif yang kalau bicara teknologi saat ini gitu kan ya, tentu berbeda. Dan pergeseran-pergeseran tadi itu dimungkinkan. Dan akan tetapi kalau kita boleh bagi dalam beberapa perspektif tadi, ya perspektif finansial dan perspektif customer kayaknya menjadi salah satu komponen juga dalam agility kita gitu ya, dari ketangkasan dari produk kita. Bahkan kalau sekarang ya iPhone ya dulu mungkin hanya dimiliki oleh beberapa orang atau dikatakan market share-nya adalah market menengah ke atas itu ya. Sekarang Pak iPhone itu dibuka oleh semua orang dengan ada proyeksi pembiayaan lebih murah, ya e-commerce ini merusak sebenarnya Pak. Bukan merusak, tapi e-commerce tadi itu mengubah behavior-nya dari pelanggan tadi. Gitu. Ya kalau sekarang ya iPhone ya semua orang bisa pakai Pak. Gitu. Nah, tergantung perusahaannya. Apakah nanti perusahaan akan full strategi atau akan push strategi. Nah, kalau saya pernah bicara di beberapa expert di manajemen, kadang-kala perusahaan itu membatasi produknya guna untuk menjamin nilai valuation dari produk tadi gitu ya. Kalau barang terlalu banyak, ya rasanya gimana gitu kan ya. Minimal kita mau beli baju semahal apapun baju, tapi kalau ada orang yang mirip punya baju tadi datang dalam kondangan yang sama, itu baju jadi murah Pak. Nah, tentu ini juga bisa dianalogikan gitu ya. Kalau barang terlalu banyak tersebar gitu kan ya, atau barang terlalu sedikit tersebar, punya efek apa bagi perusahaan? Agility tadi ya kita bisa lihat
bagaimana konsep agile tadi itu tentang kualitas produk, total ketersediaan produk, ataupun terkait dengan nilai. Nilai kan nggak harus pricing ya Pak Tunis ya, atau ya. Nilai kan berarti juga prestige atau intangible value-nya yang ada di kita. Ya ini menarik karena ada yang manufaktur, industri, services dan sebagainya. Nah, demikian Pak Muhammad, semoga bisa kita diskusi ya gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi memang akhirnya supply chain juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga value proposition sebuah perusahaan atau sebuah goods gitu ya kira-kira ya. Sangat benar sekali Pak. Jadi malah akhirnya bisa dijaga supply and demand-nya gitu ya. Artinya ya equilibrium supply and demand by design gitu kira-kira. Sangat menarik. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang masih ingin bertanya? Pak Dani Indaswara, silahkan Pak. Boleh open mic dan open cam? Iya Pak, saya Dani mau tanya. Sebenarnya tadi kan ada bahas mengenai supply chain, kemudian ada teknologinya ya. Nah, di sini tadi, sorry saya join jam 11:04. Mau tanya sebenarnya, ada enggak ya parameter yang menunjukkan bahwa sebuah teknologi yang dimasukkan atau yang kita pakai di supply chain, contohnya kayak warehousing gitu ya, kapan kita menggunakan sistem dan mengurangi orang gitu Pak. Parameter-parameter untuk implementasi pengurangan people ya, pengurangan people jadi pengurangan cost. Itu ada nggak ya Pak di sini Pak tadi? Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin saya izin jawab Pak Anton ya, gitu. Apalagi terkait dengan otomatisasi tadi. Kita baru ada lakukan proyek Pak. Jadi proyek tadi itu adalah analisis kelayakan dari supply chain-nya gitu kan ya. Terutama di bidang logistik dan distribution. Menariknya adalah keputusan yang kita ambil. Ya waktu itu saya tentang maksudnya tidak senang dengan hasilnya. Kalau bisa jumlah operator itu berkurang saja gitu ya. Jumlah orang yang terlibat di sana itu berkurang aja. Udah otomatisasi saja gitu. Nah, karena tadi kenapa orientasi perusahaan pada level sekarang ya mudah-mudahan berubah, tetap orientasinya profit. Salah satu orientasi profit adalah minimasi biaya tadi. Bahkan tidak hanya biaya produksi, sampai nanti biaya item terkecil adalah biaya dari karyawan. Oleh karenanya, perspektif customer dan proses bisnis internal seharusnya juga berimbang dengan proses planning and growth-nya gitu ya. Terkait dengan internalnya kita gitu. Seharusnya kebahagiaan dari operator kita itu tetap dijaga. Oke, memang tantangannya sangat rumit ya Pak ya. Di satu sisi perusahaan ingin mendapatkan profitability, di satu sisi ada aspek non fisik yaitu people tadi, user tadi yang perlu dibahagiakan. Nah, tergantung perusahaan Pak. Perusahaan memandang people ini sebagai aset atau people tadi itu sebagai ya bagian dari sistem produksi saja gitu. Ya, ini tergantung value-nya gitu kan ya. Ya, bagaimana? Itu memang levelnya sangat strategis sekali, Pak. Tetapi kalau saya bicara tentang domainnya sebagai perusahaan yang mengambil profitability, ya saya tentu melihat ternyata lebih ringan menggunakan otomatisasi. Kenapa tidak saya gunakan otomatisasi gitu ya? Kita pilih beberapa beberapa personal yang memang jago. Saya dulu masuk ke dalam beberapa perusahaan manufaktur, Pak. Anggaplah semen waktu itu. Satu perusahaan besar, satu unit besar, jumlah operatornya cuma 5. 5 dengan sistem tadi semuanya sudah terotomatisasi tadi. Tapi ingat bahwa stakeholder kita itu tidak hanya pelanggan kita, stakeholder kita itu juga ada masyarakat sekitar, pemerintah. Ya kalau perusahaan wajib sekian harus mengambil, ya mau nggak mau kita harus pakai. Ya toh nantinya perusahaan melihat people tadi itu sebagai aset kah atau hanya sebagai komponen penunjang dari produksinya gitu ya. Yang kita harapkan nih Pak ya, kalau saya diharapkan ya people tadi atau society tadi itu sebagai stakeholder utama. Karena ini juga bagian dari nilai dari perusahaan. Ya bukti CSR kah itu ya, nggak harus menjadi karyawan dalam internal, tapi juga ada bentuk CSR-nya tadi.
ada bentuk bagaimana kebahagiaan masyarakat sekitar itu menjadi sebuah strategi sustainability-nya gitu ya, Pak Denny. Baik Pak, sorry saya masih tanya lagi nggak apa ya Pak? Boleh, boleh. Mbak Dani. Dikit lagi. Sebenarnya saya kan lagi kerja di mining, kebetulan di supply manajemennya. Nah ini ada proyek yang berbenturan sebenarnya, mengurangi people, menggunakan teknologi tapi mengurangi people. Nah untuk memberikan itu dasar bahwa kita sudah bisa cost down dengan mengurangi people dengan menggunakan sistem, itu masih belum ketemu sih Pak dasarnya apa. Sebenarnya si people-nya itu tadi bisa dialihkan gitu ke jobnya ke yang lain. Oke. Baik. Ini perusahaan sebenarnya perusahaan Pak Merkel, perusahaan Pak Antonius ya fokus utamanya mengurangi user itu Pak, operator itu Pak. Bagaimana semua sistem terintegrasi. Kita ingat Pak, di waktu semua ketika ada integrasi e-toll gitu ya. Itu semua heboh Pak. Berapa jumlah orang yang akan dirotasi, berapa jumlah orang yang akan diminimasi gitu ya. Tetapi kita berada dalam era disruptif saat ini. Di mana era saat ini, di mana ketika kita nggak punya skill, ketika kita nggak punya kemampuan yang bisa memberikan value bagi perusahaan, perusahaan fokusnya ya profitability tadi gitu ya. Ya akhirnya ya seperti tadi. Jangankan itu Pak, kita yang di akademisi semuanya sudah menggunakan platform online saja gitu ya. Kita melihat apakah nanti perkuliahan yang onsite saja itu bisa diminimasi gitu. Ya kalau kita bicara tentang bayangkan kalau kita bisnis gitu ya, kalau di pendidikan gitu ya, berapa banyak dulu awalnya nggak bisa ngajar karena keterbatasan kelas gitu kan misalkan. Ya akhirnya ya semuanya fokus kepada sistem berbasis online, tidak hanya perguruan tinggi negeri, akhirnya juga perguruan tinggi semua elemen pendidikan ya mungkin anak kecil saja ya di perkuliahan sekolah dasar saja sudah berbasis online, tinggal menunggu waktunya. Ya kalau saya bicara blockchain gitu kan ya, bahkan sekarang ada istilahnya metaverse Pak. Mungkin cuma satu operator gitu ya, semuanya sudah bagian online saja. Tetapi saya yakin bahwa prinsip supply chain akan selalu ada, karena yang kita fokus bukan bagian produk yang disalurkan, tapi bagian value chain-nya gitu kan. Value chain yang akan disalurkan. Lebih menarik. Tantangannya besar Pak Denny, karena satu sisi Bapak harus minimasi orang, operator, satu sisi Bapak harus mengejar KPI-nya yaitu profit tadi gitu ya. Trade off tadi itu yang seharusnya bisa dioptimalkan gitu ya. Oke. Kalau saya Pak Antonius mungkin bisa berikan gimana ya bagusnya gitu ya. Apakah harus sistem yang mengalahkan manusia? Di dunia digital transformasi memang itu jadi topik yang lagi hot saat ini, Pak, gitu ya. Karena memang teknologi tujuannya adalah untuk membantu manusia, gitu ya. Jadi kalau teknologinya nyusahin, ya udah berarti teknologinya yang salah, gitu. Karena teknologi yang benar itu harusnya membantu manusia. Tetapi at the same time, gitu ya, memang akhirnya karena disrupsi di digital transformasi ini, seolah-olah manusianya terancam, gitu ya. Seolah-olah manusianya nanti akan tergantikan, gitu. Padahal sebenarnya bukan tergantikan, gitu ya. Tetapi lebih tujuannya adalah lebih meningkatkan value dari si manusia tersebut, gitu. Artinya apa? Artinya pekerjaan-pekerjaan yang bisa diotomasi, pekerjaan-pekerjaan yang bisa diefisiensi, biarlah dilakukan oleh teknologi, gitu ya. Sehingga manusianya bisa mempunyai value added, bisa punya performance yang lebih daripada kondisinya sekarang ini, seperti itu. Jadi kalau saya bilang teknologi menggantikan manusia, yaitu kalau manusianya tidak bisa memberikan value added, quote unquote, sorry to say gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan digital transformation, sebenarnya kita sedang mengefisiensikan tadi rantai pasok yang ada, baik di internal maupun di eksternal. Lalu secara manusianya kita bisa leveraging manusianya, kita bisa maximize capability dari si manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi seharusnya jangan takut dengan adanya pergeseran gitu ya.
Karena secanggih-canggihnya teknologi, manusia itu akan jadi berperan lebih penting dibanding teknologinya. Gitu. Karena secanggih-canggihnya teknologi tetap ada keterbatasan. Tetap butuh manusianya yang push the trigger, kira-kira seperti itu ya. Semoga cukup membantu menjawab Pak Dani. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau tantangan besar sih Pak Antonius kalau ya. kita cerita supply chain, terus lalu kita cerita digital transformation, ya memang eranya seperti itu. Dan kalau tadi boleh menambahkan ya, kita ngomong metaverse gitu ya, sebenarnya bukan hilang kok, sebenarnya hanya bergeser dengan media yang baru, kira-kira seperti itu. Nah, nanti akhirnya yang jadi seru adalah bagaimana sebuah supply chain ini bisa seamless antara physicality-nya dengan digitality-nya. Ya kan? Karena bagaimanapun aspeknya supply chain tadi ya, aliran material, aliran data dan informasi, juga aliran financial. Jadi ketika ngomong physical dengan metaverse, ya, nanti ini kita hanya ngomong atau hanya cerita pergeserannya seperti apa. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Apakah kita boleh satu pertanyaan lagi, Pak Fauzi? Masih ada waktu, boleh Pak, kalau silakan. Boleh ya. Ini pertanyaan terakhir. Silakan, ada Pak Dionysius Agung. Boleh untuk open mic dan open cam. Suara saya terdengar? Halo? Bisa Pak. Oke, baik. Ya, Ini saya mau terdengar. tanya, ini kan sebelumnya sempat dari Pak Fauzi sendiri ada menyinggung e-commerce ya. Saya mau bertanya nih terkait future supply chain nih Pak. Jadi saya sempat bekerja nih di salah satu perusahaan logistik di Indonesia sebagai field operation supervisor. Nah, jadi kala itu tuh paket-paket yang datang ke gudang itu masih disortir menggunakan tangan. Nah, yang pasti kalau misalnya paketnya banyak yang datang akan mengerus SLA kita dalam pengiriman. Nah, kira-kira untuk skala mikro sendiri, apakah di gudang-gudang kecil-kecil yang di mana ya masih menggunakan tangan seperti itu bisa digantikan dengan teknologi ya Pak, kalau boleh tahu? Atau mungkin sempat ada penerapannya di salah satu penelitian Bapak. Terima kasih. Baik Pak, saya bicara dari berapa hasil penelitian kita ya Pak ya. Kapan kita harus peranan teknologi otomatisasi dalam proses di gudang itu. Nah, jadi ada saat ini domainnya tentang kalau kita gunakan otomatisasi, kalau kita bicara profit tadi, ya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk proses otomatisasi perdana. Kita sangat paham bahwa otomatisasi tadi itu kalau kita bicara biaya dalam jangka pendek sangat besar itu. Perusahaan harus aset seperti apa itu kan ya. Sehingga mau tidak mau kalau kapabilitas perusahaan sesuai dengan profit revenue perusahaan hanya memungkinkan prosesnya masih melakukan di manual handling gitu ya, masih manual handling ya mau nggak mau ya perusahaan tetap itu. Karena tadi memaintain tadi. Kalau dipaksakan di perusahaan skala kecil gitu kan ya, harus otomatisasi ada ya, kalau itu menggerus pendapatan ya kenapa maksudnya ya kenapa kita lakukan. Saya pernah lakukan, kita waktu itu ada beberapa tahun perusahaan benih jagung Pak, perusahaan benih jagung dalam proses pemisahan tongkol jagung dengan biji jagungnya gitu. Kalau kita pakai mesin itu scrap-nya sampai 20%. Ya masuk tongkol jagung masuk itu scrap-nya sampai 20%. Banyak barang-barang, banyak biji jagung yang akhirnya pecah gitu. Kita bicara tadi. Walaupun ternyata investasinya murah sebenarnya, tapi banyak biji jagung yang akan akhirnya hancur. Sekitar 80% yang hanya bisa nanti di packing, dilakukan proses pengecatan, dikasih warna, kemudian baru nanti dikirim ke petani gitu. Ya, di sini perusahaan bisa lihat apakah lebih optimal menggunakan tenaga manusia atau menggunakan tenaga teknologi atau mesin itu kan ya. Itu domain awal gitu ya. Ya, kita bisa bicara semua platform yang sudah diajukan, Amazon ya, Bapak bisa lihat Amazon itu otomatis semuanya teknologi Pak itu ya. Barang datang di space, kemudian diterima, kemudian masuk ke dalam beberapa bagian. Semuanya menggunakan robot. Tetapi dilihat tetap ada bagian manusianya.
tetap ada bagian operatornya untuk memisahkan. Oh, ini barang harus dipisah. Ada beberapa pekerjaan, ada aktivitas perasa itu. Bapak nanti bisa lihat Amazon Warehouse Management gitu kan misalkan ya. Bagaimana mereka menyusun tadi. Saya sepakat dengan Pak Antonius, ya semua teknologi masih mempunyai limitasi. Kata masih tadi, masih mempunyai kata limitasi. Akhirnya ada beberapa aktivitas yang memang wajib dilakukan oleh manusia. Ya, kalau kita bicara manufaktur ya Pak ya, untuk produksi mobil BMW, ya ketika masukkan logonya tadi, itu masih pakai orang Pak, belum pakai mesin gitu. Ya, boleh nanti dilihat. Dan menarik itu, ternyata beberapa ukuran pemukulan ketika mau melakukan cap BMW ke kap mobil tadi itu ternyata masih pakai orang gitu ya. Ada orang tertentu gitu kan ya. Nah sekarang tentu level skillnya, level kemampuan, kalau bahasa Pak Antonius, value added yang diberikan kepada perusahaan tadi, apakah lebih menguntungkan teknologi atau lebih menguntungkan manusia? Ya trade off-nya itu, tantangannya itu sebenarnya gitu. Mungkin Pak Antonius bisa tambahkan Pak. Betul. Jadi memang ya seperti tadi disampaikan bahwa teknologi ini nantinya memang ada beberapa teknologi yang menggantikan manusia. Tapi in the end of the day tetap teknologi ini sifatnya adalah supporting si manusia tersebut gitu. Jadi kalau tadi Pak Fauzi menyampaikan terkait supply chain 4.0 gitu ya. Nah, itu yang memang menarik tuh eranya sekarang Industri 4.0 gitu ya, cerita Society 5.0, Meta 6.0 gitu ya. Nah, memang supply chain 4.0 ini terlihat sangat canggih, terlihat sangat automated gitu ya. Tapi tentunya tetap ada peran manusia yang sangat krusial di dalam sana gitu. Nah, tadi kalau cerita warehousing automation gitu ya, kita juga pernah bantu beberapa klien gitu ya. Ya memang mereka pasti pengennya mengautomasi warehouse-nya, gitu ya. Tapi balik lagi, ujungnya apa sih ketika mereka mau melakukan itu? Ya mereka maunya efisiensi, betul ya. Tetap akan ada titiknya di mana peran manusia akan masih lebih efisien dibandingkan dengan peran teknologi. Tapi juga nanti ketika skalanya besar akan ada titiknya di mana teknologi akan memberikan efisiensi yang lebih tinggi daripada daripada jumlah manusia yang akan berkontribusi di situ. Saya takut memilih kata nih, bahasanya. Takutnya seolah-olah saya undermine human atau teknologi gitu. Nah, tapi memang di titik itu nanti ketika memang secara efisiensi, secara profitability, secara financial memang teknologi yang diutamakan gitu ya. Nah, biasanya mereka sudah, kalau dengan kita ya, ketika kita melakukan implementasi teknologi, kita sudah bantu perusahaan untuk memappingkan. Karena bagaimanapun tidak baik, tidak elok, tidak etik ketika kita mengimplementasi lalu kita melakukan layoff besar-besaran. Gitu. Itu akan seolah-olah teknologinya jadi non-ethical. Karena seolah-olah itu jadi mereplace manusia. Betul ya? Nah, biasanya kita bantu perusahaan untuk memappingkan. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia dan ini beralih ke teknologi, sang employee atau manusianya tadi akan kita relocate kemana, gitu. Karena ketika teknologi diimplementasikan, ya tadi saya cerita, teknologinya ini menggeser value chain yang ada di dalam industri, gitu ya. Nah, artinya ketika menggeser, manusianya sebenarnya bukan hilang, peran manusianya bukan hilang, tapi peran manusianya bergeser. Nah, di sanalah bagaimana ya kita sebagai konsultan juga membantu perusahaan untuk melakukan mapping antara peran teknologi dan peran manusia. Jadi jangan khawatir, Pak. Meskipun kita melakukan efisiensi gitu ya, kita juga tetap human centric gitu. Semoga menjawab, Pak Agung. Sudah menjawab, Pak. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sesinya sangat seru. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa di hold, bisa disimpan gitu ya. Mungkin nanti kalau videonya sudah naik ke YouTube juga bisa
berkomunikasi lewat YouTube di komen gitu ya, atau mungkin bisa langsung menghubungi Pak Fauzi maupun teman-teman yang ada di BINUS begitu ya. Nah, terima kasih atas sharing dan pemaparannya hari ini. Boleh kita kasih aplaus untuk Pak Fauzi Care yang sudah membagikan pengalamannya, risetnya terkait sustainability performance measurement in supply chain. Semoga ilmu dan sharing hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita kasih aplaus. Boleh kasih reaksinya. Pak, untuk kita. Bersama untuk kita semua. Terima kasih, sehat selalu. Saya kembalikan ke Ibu Stefani. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Anton selaku moderator kita pada siang hari ini dan juga Pak Fauzi, pembicara yang luar biasa memberikan insight pada siang hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Sepertinya banyak yang sharing masalah di ini ya Pak ya, di pekerjaannya nih ya, atau di kantornya. Betul. Dan semoga ini bisa bermanfaat profesional update kita. Jadi tidak hanya untuk memberikan update baru, tapi bisa juga menjadi jawaban bagi Bapak Ibu mungkin yang menemukan masalah yang sama, masalah yang berkaitan dengan judul kita pada siang hari ini, yaitu Sustainability Performance Measurement in Supply Chain. Baik, Bapak Ibu, kita mau foto bersama dulu. Silahkan kita open cam dulu, Bapak Ibu, boleh? Ya. Kita open cam, kita mau foto bersama pada siang hari ini. Di layar saya ada 3 screen ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin ditahan dulu sampai saya men-screenshot screen terakhir. Masih ditunggu Bapak Ibu. Yang lainnya. Oke, baik. Saya mulai ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya takut ini. Sebentar, maaf. Oke, mungkin ada panitia dari Pak Edi mungkin, atau Pak Yopi atau Pak Yonatan. Maaf, sepertinya saya ini. Boleh saya bantu yuk. Kita hitung bersama-sama. Kalau di saya cuma 2 screen nih. Oh, baik-baik Pak. Ya, begitu. Ya. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Halaman berikutnya, boleh sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih Pak Anton. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah men-share link survei dan link absensi. Jadi bukan link registrasi di awal ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu isi untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi link absensi dan link survei Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu isi ya untuk mendapatkan e-sertifikat nanti dari pembicara. Nah, mungkin Bapak Ibu saya juga mau update sedikit mengenai BINUS Online Learning sambil menunggu Bapak Ibu untuk mengisi link absensinya ya. Oke, saya izin share screen. Ya, BINUS Online Learning sedang membuka pendaftaran Bapak Ibu untuk perkuliahan periode Agustus. Jadi di BINUS Learning di sini juga ada mahasiswa juga yang sudah mengetahui proses pembelajarannya. Kita ada sistem modular sehingga mengakibatkan biaya kuliah lebih fleksibel dan ujiannya online. Jadi Bapak Ibu mungkin yang alumni juga mungkin mengetahuinya BINUS reguler ataupun di sini ada yang umum juga ya. Nah, BINUS Learning ini full online, jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih fleksibel. Nah, bagi Bapak Ibu di sini mungkin ada yang dari corporate juga
kita ada program RPL. Jadi program RPL ini adalah rekognisi pembelajaran lampau dengan penyertaan akademik dengan minimal pengalaman kerjanya 3 tahun. Jadi pengalaman kerja Bapak Ibu bisa dikonvert ke mata kuliah tertentu di jurusan di BINUS Online Learning. Jadi tidak harus mengenyam pendidikan 8 semester atau 4 tahun, tapi bisa kurang dari 4 tahun. Nah, caranya bagaimana? Masuknya lewat jalur RPL. Karena selain jalur dari jenjang SMA, kita kan juga ada D3 ya, ekstensi D3. Nah, selain itu kita bisa ada pengurangan masa studi melalui jalur RPL. Untuk lebih jelasnya nanti boleh tanya ke saya, kurang lebih seperti itu. Keuntungan program RPL tadi kalau saya jelaskan singkat, lulus lebih cepat ya. Nah, nanti biaya juga lebih hemat karena mata kuliah yang dikonvert tidak harus diambil secara full dan datang ke kelasnya, kurang lebih seperti itu. Untuk Bapak Ibu BINUSian di sini, alumni dan mahasiswa, kami ada potongan khusus untuk keluarga, yaitu BINUSian Community Scholarship namanya. Sudah pasti Bapak Ibu kalau satu keluarga nanti adiknya atau mungkin kakaknya atau ayah ibu juga boleh, itu untuk pemotongan di DP3. Jadi DP3 tidak usah membayar, free 100%. Atau mungkin Bapak Ibu kenal dengan orang yang ingin mengambil atau menyelesaikan S1, mungkin keperluan dari administrasi HRD di corporate-nya, kita ada member get member, nanti bisa kasih namanya gitu ya, nanti mungkin ke saya, nanti biar saya bantu untuk jelaskan BINUS Learning. Kita juga ada member get member, bisa mendapatkan free exclusive merchandise dari BINUS Learning. Dan untuk Bapak Ibu korporat di sini, kita juga ada penawaran khusus untuk korporat karena BINUS Learning tidak hanya untuk mahasiswa yang secara mandiri mendaftarkan dirinya, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa korporat besar ya. Contoh misalnya Indomaret Group, Kawan Lama Group gitu ya. Atau di bagian perusahaan IT itu ada Virtus Teknologi Indonesia atau Media Andalusa, Taspen, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Untuk jurusan teknik industri juga ada, yaitu PT Catur Ulang Perkasa, itu juga sudah bekerjasama dengan kami, kurang lebih seperti itu. Baik, dari saya sampai di sini untuk update mengenai BINUS Learning. Jika ada yang ditanyakan lagi, nanti boleh menghubungi saya di nomor yang tertera di poster yang bisa dilihat di IG BINUS Learning atau IG BINUS Alumni Affiliation Office atau IK BINUS, kurang lebih seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi atau mungkin ada yang mau disampaikan dari panitia, karena hari ini event kita kali ini kita kerjasama tidak hanya dengan BINUS Learning, tapi dengan BINUS Alumni Relation Office dan juga Ikatan Keluarga Alumni BINUS, IK BINUS. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan dari panitia. Oke, terima kasih Bu Stefani. Perkenalkan saya dengan Eka, kami dari IK BINUS. Jadi thank you. Hari ini kita sudah menyelenggarakan suatu kolaborasi event ya yang sangat menarik. Nah, kalau tadi kita lihat juga banyak teman-teman alumni yang cukup tertarik dengan hal-hal automation ya. So next-nya kita juga akan dalam waktu dekat ini akan ada event terkait RPA sih. So stay tune aja dengan beberapa platform kolaborasi dan juga platform sosmed kita. Mungkin salah satunya nanti bisa di-share ya, ada Facebook, ada IG. Nah, nanti stay tune aja di situ untuk info-info lebih lanjutnya. Seperti itu sih. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan juga dari ketua atau wakil dari IK BINUS-nya. Silakan. Ya. Kita hari ini kedatangan Ketua IK BINUS ya, Pak Marjuki. Halo Pak, saya belum sapa-sapa tadi ternyata. Wah, selamat pagi. Terima kasih Pak. Wah, ini sebuah kehormatan nih. Ya Pak, sungguh sebuah kebahagiaan hari ini saya melihat teman-teman baik itu dari
Ya tentu dari teman-teman dari akademik ya, Pak Antonius dan Pak Jaki, kemudian juga dari teman-teman ya. Kita berharap sih Pak, ini dengan event-event begini saling mengisi ya Pak ya. Kolaborasi ini baik juga buat para teman-teman kami di alumni untuk terus mengembangkan kemampuan lah Pak. Dan sangat terima kasih dengan kolaborasi ini, dan selama ini ya kita melihat bahwa ini sebuah potensi, dan akhirnya ya dari tim kita Pak, Ibu Eka sudah menjembatannya, dan saya pikir to the future Pak, kita akan sering berkolaborasi nih Pak Antonius. Ya, dan terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Madki. Terima kasih Bu Stefani dan teman-teman semuanya ya. Ya baik, mungkin ada lagi mungkin yang ingin disampaikan bagi tim panitia. Dari Bu Eka mungkin ada yang ingin sampaikan Bu Eka? Tadi sudah Pak. Tadi sudah Pak. Iya. Oke, udah ya, baik. Ya sudah. Thank you. Baik, jika tidak ada lagi, jangan lupa Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk update terus mengenai event kolaborasi ini tentunya dengan judul-judul yang menarik. Bapak Ibu juga bisa suggest kira-kira mau akan mengangkat topik apa untuk next eventnya. Jadi kita bisa mungkin bantu untuk menghadirkan topik tersebut, kurang lebih seperti itu. Nanti update-nya ditunggu di Facebook. Tadi Bu Eka sudah share Facebook-nya, ataupun di IG BINUS Online Learning, IG BINUS Alumni Relation Office, ataupun juga IG-nya IKA BINUS juga ada ya Bapak Ibu ya? Ada Bu Eka. Ya. Ada Bu Stefani. Nanti dilihat di situ ya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Itu ada, sudah @IKA BINUS. Nah, nanti jangan lupa Bapak Ibu update-update mengenai event webinar kurang lebih seperti itu. Baik, tanpa berlama lagi, saya izin menutup event webinar kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih khususnya bagi moderator, pembicara, serta panitia yang telah berkolaborasi agar event ini dapat berjalan dengan lancar. Juga Bapak Ibu peserta webinar yang sudah hadir pada siang hari ini untuk mendengarkan sharing-sharing dan insight yang sangat menarik bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga event kedepannya dapat berguna dan lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih, sehat Terima kasih, selalu. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Anton, pembicara. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Edi. banyak Bapak Ibu. Pak Edi, Bu Terima Stefani, kasih, Bu Pak. Kiki. Terima kasih. Ya, jangan sih ya. Satu aja. Ya. Bapak Ibu peserta, kami izin masukkan ke waiting room ya. Jadi silakan kalau yang mau live dipersilakan. Terima kasih. Oke, tinggal kita doang. Ya, Aku makasih izin Pak Anton. ya, stop Thank you. recording dulu.